error di subtes sejarah dan ekonomi. Sekalian tidak sendiri. Oh ya, di Twitter juga banyak banget nih teman-teman yang katanya pakai joki, terus ada bukti fotonya juga. Kak, bisa gak sih bukain pengumuman aku dibikin video? Dan kalau misalkan emang teman-teman berkenan untuk aku bukain pengumumannya, teman-teman bisa email ke aku di Hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku. Nama aku Alisa. Gimana nih perasaannya? Udah selesai simak UI-nya? Apakah teman-teman udah ngerasa kayak plong banget atau malah semakin deg-degan nih menjelang pengumuman kayak Aduh, gue sebenarnya kemarin kerjainnya kurang maksimal, gimana dong? gitu. Gimana, ceritain dong pengalaman teman-teman, boleh komen di bawah. Atau kemarin aku juga udah sempet baca ini pengalaman simak UI teman-teman di Instagram aku, karena aku buka question box dan beberapa dari kalian ada yang minta saran aku di DM juga. Jadi aku mengetahui kurang lebihnya kayak 1-2 permasalahan yang kalian hadapi selama simak UI. Dan juga kemarin aku sempat buka-buka Twitter, kayak banyak ya ternyata kayak kecurangan-kecurangan yang terjadi, atau kayak dari teman-teman sendiri ada yang mengalami gak bisa ke laut gitu subtes di sejarahnya atau di ekonominya gitu. Nah, di video kali ini aku bakal kayak kasih sedikit advice dari aku, tapi baik lagi I'm not an expert here. Aku mencoba untuk kayak menetralisir pemikiran kalian sepengetahuan aku. Dan without any further ado, langsung aja kita mulai. Nah, untuk di hari pertama simak UI, setelah aku melihat-lihat yang kalian jawab di question box aku di Instagram dan juga beberapa teman-teman yang DM aku, itu tuh kesalahannya sebenarnya lebih ke yang minor-minor, bukan yang terlalu major gimana banget. Kayak contohnya, Kak, gimana kalau kode pesertanya salah gitu? Walaupun aku udah bikin gitu ya videonya, kesalahan yang aku buat tahun lalu gitu, tapi tetap aja masih ada yang salah. Tulis gitu harusnya nomor kode ujian, ternyata yang kalian tulis tuh nomor pesertanya. atau ada juga yang Kode pesertanya nggak kelihatan di layar. Nah, itu gimana sih Kak kalau menurut Kakak? Nah, kalau menurut aku sendiri, sebenarnya kalau yang untuk nomor peserta dan kode ujian itu, karena kan tahun lalu sendiri aku melakukan kesalahan dan aku nggak lolos. Tapi temen aku ada yang melakukan hal seperti itu, salah juga, tapi dia lolos gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ini ngomongin rezeki nggak rezeki gitu. Jadi kesalahan-kesalahan minor seperti itu sih emang nggak boleh dilakukan. Tapi kalau emang nggak sengaja dan hasil tes kalian menunjukkan kalian capable untuk masuk UI, ya kenapa UI harus menolak kalian? Dan ada juga yang kemarin bilang, Kak, aku tuh lupa nyalain webcamnya sampai ke subtes kedua misalnya, sampai ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris aku baru nyala gitu. Itu gimana? nah kalau untuk hal itu juga aku nggak tahu, karena kan sebenarnya udah diminta dari awal ya, ibaratnya kayak udah diminta aksesnya dari awal dan kayak ya nyalain aja dari awal gitu. Cuma kalau emang misalkan kalian ada lupa gitu, balik lagi itu akan menjadi rahasia dari UI-nya sendiri. Kalau misalkan kalian emang dilihat capable dan the rest of the video rekaman yang kalian nyala itu emang kalian terbukti jujur, ya kenapa tidak gitu, pasti ada aja jalannya gitu sih kalau menurut aku. Nah, terus ada juga nih paling banyak yang bilang, Kak, matematika dasarnya bikin muntah, bikin mual, susah banget gitu kan. itu wajar banget kok guys, kalian tidak sendiri, aku juga mengalaminya di tahun lalu. Jadi menurut aku wajar banget, asalkan kalian yakin ya di subtes-subtes yang lain kalian bisa kuat dan bisa boost up nilai kalian. Terutama tuh di bahasa, menurut aku bahasa Inggris dan bahasa Indonesia merupakan ladang skor yang bisa boost nilai kalian naik banget gitu kalau menurut aku sendiri. Makanya hopefully di kemampuan dasar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kalian bisa ngisi full ya, karena biasanya sih udah ada di bacaan atau kalau enggak emang dari cara kita mencocok logi aja gitu kalau. Nah, ada juga yang bilang, Kak, kalau misalkan aku sempat ngejawab orang tua aku ngomong, atau kayak, Kak, aku lupa banget nih orang tua aku tuh lewat-lewat di belakang aku pas ngerjain simak, itu gimana? nah balik lagi aku kan selalu tekenin, selama kalian gak berkomunikasi yang kayak berkomunikasi tuker jawaban gitu, karena pasti pihak UI-nya juga lihat dan menilai gitu siapa yang emang beneran gak sengaja ngomong ke orang tuanya atau yang siapa yang emang curang gitu. Kalian sekarang tuh sebenarnya lebih ke tenang aja, kalian gak usah overthinking, karena balik lagi itu kayak gak rezeki tuh gak ada yang tahu. Nah, lanjut ke simak di hari kedua nih. Ini kesalahannya lebih banyak yang agak major kalau menurut aku. Terutama nih teman-teman yang subtes sejarah atau ekonominya itu nggak keluar sama sekali. Atau bahkan kayak tiba-tiba waktunya habis, padahal harusnya kalian
masih berlanjut ke sukses berikutnya. Nah ini kan sebenarnya technical issue ya, ini bukan dari kalian. Kalau menurut aku solusi terbaik yang bisa kalian lakukan sekarang, atau bahkan yang kemarin udah melapor ke DM aku suruh pasti langsung email ke pihak UI-nya dengan menyertakan kartu peserta kalian, kode ujian kalian, apapun administratif yang dibutuhkan beserta detailnya kenapa itu bisa terjadi. Nah kenapa hal tersebut harus segera dilaporkan? Karena menurut aku semakin banyak yang melaporkan berarti kan semakin besar itu problem kan, berarti emang itu kesalahan dari servernya dan akan ditanggapi serius oleh pihak UI-nya, dan terbukti sampai ditanggapi oleh websitenya si SIMAK UI sendiri bahwa terkait dengan durasi waktu di subtes sejarah, maka panitia akan memberikan perlakuan terhadap kendala teknis tersebut yang tidak merugikan peserta. Nah dari sini emang gak dijelasin sih langkah apa yang mereka lakukan, kayak apakah subtes sejarah dihilangkan atau bahkan diberikan poin cuma-cuma, nggak ada yang tahu. Nah kalau untuk di subtes-subtes lain nih banyak yang mengeluhkan katanya, Ya kak, ekonominya susah, kak sosiologinya menjebak. aku setuju banget bagian sosiologi menjebak, karena tahun lalu aku juga banyak salah seperti yang aku ceritain, bahwa yang aku harusnya menganggap yang sistem kasta terbuka itu mereka bisa berpindah, malah kebalik sama sistem kasta tertutup gitu kan. Tapi tenang aja teman-teman, buktinya aku tetap masih bisa lolos. Makanya kenapa aku bilang kita tuh nggak ada yang pernah tahu. Sekarang tuh kalian gak usah overthinking dulu, karena siapa tahu apa yang kalian jawab atau apa yang kalian overthinkingin, atau misalkan kalian nyocokin nih sama teman kalian dan ternyata beda, itu bisa aja kalian yang benar gitu. Jadi yakin aja dengan apa yang udah kalian kerjain, karena kalian pasti tahu kan kapabilitas kalian yang udah belajar selama ini. Masa sih ngerjain SIMAK UI-nya asal-asalan, gak mungkin kan. Jadi percaya diri aja. Oh iya, aku nggak tahu ini bener atau enggak, tapi katanya tuh banyak soal yang trivial. Mungkin kalau yang dapat sejarah terus kayak dapat apa merek sendal yang dipakai oleh Soekarno, itu mungkin banget, karena aku waktu dulu les itu sempat dapat soal latihan seperti itu, kayak cap ayam merah, cap jago gitu, kayak what is this gitu, apa korelasinya dengan SIMAK UI gitu. Tapi itu mungkin banget, dan siapa tahu itu menjadi soal hoki kalian kalau misalkan kalian jawab gitu. Tapi kalau nggak kalian jawab juga nggak masalah juga sih, kan menghindari minus poinnya ya teman-teman, karena tetap harus pakai strategi. Tapi yang lucu, aku nggak terlalu dapat banyak omongan tentang geografi. Emang geografinya gampang ya teman-teman? Komen dong di bawah, aku pengen tahu menurut kalian subtes apa yang paling susah dari SIMAK UI kemarin. Oh ya, di Twitter juga banyak banget nih teman-teman yang katanya pakai joki, terus ada bukti fotonya juga gitu ya. Nah ini sebenarnya udah ada banget isunya dari tahun aku, di tahun pertama kali SIMAK UI online tuh diadakan. Saran dari aku, kalau emang kalian melihat hal-hal tersebut tapi kalian belum tahu kebenarannya, menurut aku kalian gak usah overthinkingin terlalu dalam, karena balik lagi kalau udah rezeki dan SIMAK UI pihak panitianya tuh pasti udah menerapkan kayak segala cara untuk meminimalisir. Jadi bagi aku balik lagi, untuk kalian calm down aja. Kayak aku dulu nggak peduli, ya udah kalau emang mereka mau pakai joki ya silakan, mereka mau curang ya silakan, tapi toh ya udah kalau mereka dapet juga itu nggak amanah gitu loh buat merekanya di kuliah di UI-nya sendiri gitu, ngerti gak sih? Kayak ya udah kalian jangan overthinkingin, kalian fokus aja pada diri kalian. Terus aku kayak kemarin juga sempat lihat di Twitter ada yang katanya nyebarin soal si SIMAK UI-nya ini di line-line gitu, di open chat gitu. Nah, balik lagi aku mau bilang kalau misalkan mereka nyebarin soalnya pun atau jawabannya pun emang itu yakin bener, emang itu pasti mereka gak ngejebak. Kayak kalau misalkan jawaban yang mereka sebar itu buat ngejebak kalian doang, dan kalian pasti maunya tuh sambil ngebuka HP terus kalian terkecoh, itu menurut aku rugi di kalian gitu loh. Dan untung di orang-orang yang jujur. Makanya menurut aku dengan kejujuran dan perjuangan sendiri kalian pasti bisa. Nah kemarin ada juga nih request yang lumayan aku tertarik untuk mengabulkannya gitu ya, untuk Kak, bisa gak sih bukain pengumuman aku di bikin video gitu? Nah sebenarnya aku pengen banget nih untuk bukain pengumuman teman-teman. Kalau misalkan emang teman-teman berkenan untuk aku bukain pengumumannya, teman-teman bisa email ke aku di sini untuk kartu peserta kalian. Sama aku pengen tahu juga sih jurusan yang kalian pilih itu seperti apa. Makanya sebenarnya aku minta kartu peserta, username Instagram pastinya, karena aku pengen DM kalian yang selamat
selamat masuk DM kalian yang lolos. Dan juga kalian bisa sertain nomor telepon kalian. It's tentatif itu sebenarnya ke email aku yang di bawah sini. Balik lagi ya, ke email aja, nggak usah ke DM, nggak usah ke komen, apalagi ke komen gitu ya. Nanti aku coba bukain dan aku coba bikin videonya kalau emang banyak permintaan dari teman-teman gitu. Tapi kalaupun enggak, I would love to know kalau misalkan teman-teman gak berniat kirim, gak apa-apa, kalian kabarin aja aku di DM Instagram @alisa_natali. Aku pengen tahu kira-kira teman-teman dapet gak sih? Kayak aku pengen banget ikutan kasih selamat buat teman-teman yang masuk di Simak UI ini. Nah teman-teman, kan Simak UI-nya udah lewat nih, day 1, day 2, dan sekarang kalian bisa bersantai sejenak gitu ya sebelum menunggu pengumuman. Atau kalau misalkan teman-teman ada mengikuti ujian mandiri lainnya, semangat untuk belajar lagi. Aku yakin soalnya pasti masih tetap ada benang merahnya, jadi semangat aja untuk belajarnya. Tapi positifnya kalian masih punya cadangan dibandingkan teman-teman yang emang udah nggak tes sama sekali gitu. Jadi mungkin kalian kesempatan masih lebih banyak nih peluangnya untuk masuk di PTN impian kalian. With that being said, aku berterima kasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin series aku juga tentang si Simak UI ini. Kedepannya aku bakal coba lebih rajin lagi bikin video. Ada beberapa video yang di request sama teman-teman juga tentang bikin a day in my life as a UI student gitu. Atau bisa juga nanti aku bikin tentang kegiatan aku. Ini udah ada 2 video nih sebenarnya draft yang menanti untuk diupload ya di balik layar Visip Career Talk. Kalau kalian ikutin Instagram aku juga, kalian pasti tahu apa itu. Itu seru banget, nanti akan ada vlog ke IKEA, vlog sama Kak Lala Carmela. So, stay tune terus. Jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga follow aku di Instagram untuk lebih update @alisa_natali. And yeah, thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.